Hai sobat sekalian, dalam video ini saya akan berbicara mengenai kehendak bebas Allah menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus pada tahun 1058 Masehi. Ia adalah seorang sufi, teolog, dan filsuf muslim Persia. Pemikiran Al-Ghazali tentang kehendak bebas Allah dilatar belakangi oleh kritiknya terhadap para filsuf termasuk Ibnu Sina yang berpendapat bahwa alam ini adalah qadim, yang artinya tidak ada awalnya. Pasti ada materi sebelum alam ini diciptakan, meskipun materi itu adalah sebuah potensi. Para filsuf berpendapat bahwa alam itu bukan baru, karena sesuatu yang berawal mustahil berasal dari yang kekal. Karena dengan menyatakan bahwa alam itu sesuatu yang baru dan berasal dari yang asali, secara tidak langsung menyatakan bahwa diri Allah itu berubah, baik itu menyangkut kemampuan, alat, waktu, dan karakternya. Al-Ghazali berpendapat bahwa karena alam itu diciptakan, dan setiap yang diciptakan pasti berawal dan akan berakhir, karenanya alam adalah baru. Bagaimana mungkin para filsuf mengatakan mustahil yang baru dari qadim, padahal di lain sisi mereka mengakui peristiwa-peristiwa yang baru di alam, yakni peristiwa sebab akibat. Penyebab itu tentunya tidak mungkin berangkai tanpa ada ujungnya. Kalau sebab itu berhenti pada tepi yang paling ujung, maka ujungnya itu adalah qadim. Mengenai kehendak Allah, ia mengatakan Allah mempunyai kehendak untuk menetapkan keberadaan alam. Pertama, menetapkan ketiadaan akan terus berlangsung sampai pada titik paling akhir. Kedua, menetapkan keberadaan sesuatu akan bermula pada saat kehendak mengadakan itu bermula. Dengan begitu, alam adalah sesuatu yang dikehendaki. Allah dan kehendaknya telah ada sebelum adanya alam. Allah memiliki kehendak yang bebas dan mutlak. Dia dapat saja menciptakan alam dalam waktu tertentu atau meniadakannya sesuai dengan kehendaknya yang bebas. Kehendak Allah dan manusia tidak dapat disamakan, sebab kehendak manusia didorong oleh faktor luar, sedangkan Allah bebas berkehendak dan berbuat. Faktor luar tidak ada pada dirinya. Pembahasan mengenai penciptaan alam dan hakikat alam merupakan sesuatu yang krusial dalam teologi Islam maupun falsafah Islam. Jika alam qadim dan Allah qadim, maka di sini ada dua qadim. Sedangkan dua yang qadim sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Allah adalah yang esa dan satu-satunya zat yang qadim. Bagi Al-Ghazali, hubungan antara sebab dan akibat tidak bersifat kepastian. Keduanya tidak selalu terhubung dan dihubungkan. Eksistensi yang satu tidak mengharuskan eksistensi pada yang lain, dan ketiadaan yang satu tidak mengharuskan ketiadaan yang lain. Apabila ada satu peristiwa mengikuti yang lain, hal itu disebabkan karena Allah telah menciptakan keduanya dalam pola keterkaitan. Menurut Al-Ghazali, mengapa para filosof beranggapan bahwa sebab akibat itu pasti dan saling berhubung? Itu semua hanyalah karena mereka telah menciptakan dalam pola keterkaitan. Padahal itu semua menurut Al-Ghazali adalah keterkaitan sebagai akibat dari takdir Allah. Seperti sebuah kapas bisa saja tidak terbakar jika bersentuhan dengan api. Al-Ghazali berpendapat bahwa sifat api membakar atau tidaknya adalah kehendak dari Allah. Karena sejatinya api adalah benda mati, ia tercipta dan segala kekuatannya berasal dari Allah. Kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api bisa dimengerti
karena yang menyebabkan terbakar adalah bukan api, melainkan Allah. Suatu benda tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai kekuasaan atas suatu kejadian, melainkan Allah lah yang berkuasa dan menguasai segala sesuatu itu. Begitu pula dengan manusia. Kehendak yang dimiliki oleh manusia adalah terbatas dan tidak mutlak. Hanya Allah lah yang mempunyai kehendak yang bebas dan mutlak.